T-minus 15 seconds. CEO Tesla dan SpaceX, Elon Musk, siap menyambut Presiden Joko Widodo yang akan berkunjung untuk menemuinya di Amerika Serikat 2 pekan mendatang. Before attending the Starlink launch ceremony at a community health center in Denpasar with Health Minister Budi Gunadi Sadikin. Ini catatan terakhir dari Mas Pratama. Kita sambut baik kehadiran Starlink di Indonesia. Masalahnya ini nggak ideal. Komisi 6 DPR RI berharap Telkom tak merugi imbas hadirnya layanan Starlink di Indonesia. SpaceX CEO Elon Musk arrived on Indonesia's Bali Island on Sunday for the launch of his company's Starlink internet services. Oke guys, sebelumnya pasti kalian pada penasaran dong, kenapa di awal video banyak potongan klip tentang SpaceX atau Elon Musk, atau mungkin keduanya. Jadi, di video kali ini aku bakalan membahas suatu peristiwa atau suatu momen yang sering diperbincangkan akhir-akhir ini oleh kalangan kaum anak muda terutama. Nah, karena kenapa enggak? Alasannya adalah internet di negara kita ini butuh pembaharuan, suatu pembaharuan. Karena di negara kita sendiri itu internetnya masih berupa internet kabel. Nah, perusahaan SpaceX yang dimiliki oleh Elon Musk ini masuk ke Indonesia kemudian membuka investasinya di Indonesia. Kemudian meresmikan produknya yang bernama Starlink. Pasti harusnya udah pada tahu dong apa itu Starlink? Apa belum tahu? Namun sebelumnya aku mau minta maaf karena aku nggak membahas tentang apa itu Starlink, tapi mau membahas tentang pro dan kontra perusahaan SpaceX yang memiliki produk Starlink ini dengan para pengusaha internet yang ada di Indonesia. Sebelum lanjut ke topik, izinkan aku untuk memperkenalkan diri. Nama aku Muhammad Mustafa Ramadan dengan NIM 122922065 selaku mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung, dan aku dari jurusan Ekonomi Syariah. Oke, lanjut. Nah, lanjut saja ke pembahasan yang barusan atau topik. Jadi, si Starlink ini diluncurkan pada tahun 2019, yang mana si Starlink ini merupakan proyek ambisius dari SpaceX yang dipimpin langsung oleh, ya betul, Elon Musk. Di mana produk ini alias Starlink ini menjadi sorotan dunia. Karena kenapa enggak? Si Starlink ini bisa menjangkau seluruh daerah di permukaan bumi, alias di seluruh dunia yang susah terjamah pun bisa. Nah, tapi apa sih dampaknya bagi Indonesia? Nah, Indonesia sendiri memiliki 17.000 pulau, yang mana memiliki populasi sekitar 270 juta jiwa, yang notabene cukup banyak, atau bukan cukup banyak lagi, sudah banyak. Dan si Starlink ini menjadi suatu kemajuan untuk Indonesia karena bisa menyediakan koneksi yang lebih stabil dan lebih cepat, terutama di daerah terpencil. Karena yang kita tahu sendiri ya internet di Indonesia itu masih menggunakan internet kabel dan itu susah untuk menjangkau daerah-daerah terpencil. Nah, misalnya saja di Indonesia tuh kan berbukit, bergunung-gunung, ada pantai, ada gunung, pokoknya bermacam-macam. Itu kan pasti susah alias aksesnya terbatas. Nah, itu bisa menghambat kemajuan dalam pendidikan, kesehatan, dan ekonomi negara kita tercinta ini, negara Indonesia. Yang mana visi dari negara kita kan yaitu Indonesia Emas di 2045, kemudian kita itu memiliki bonus demografi, yang mana jika tidak digunakan itu bakalan sia-sia guys. Dengan adanya Starlink ini masuk ke Indonesia, akses internet dapat terjamah walaupun di daerah terpencil sekalipun. Karena si Starlink ini sistemnya adalah via satelit, bukan via kabel. Nah, dengan ribuan satelit yang ada, yang mengorbit di ketinggian rendah, si Starlink ini bertujuan untuk menyediakan internet yang berkecepatan tinggi di seluruh dunia, terutama di daerah yang terpencil. Seperti yang udah aku sebutin tadi barusan, yang mana daerah terpencil itu kan susah. Nah, dengan adanya Starlink ini, kecepatan internetnya pasti bisa lebih stabil dan bisa lebih cepat. Dengan adanya Starlink ini, menurut para pakar yang ada di Indonesia sendiri, itu memiliki potensi yang sangat besar, guys. Karena bisa mengubah cara kita berkomunikasi.
terutama di daerah-daerah terpencil seperti pegunungan atau pedesaan yang susah dijamah. Nah, itu bakalan bisa menjadi game changer. Ya, dengan adanya Starlink ini yang bisa memberikan kestabilan dan kecepatan internet yang mumpuni, ini bisa menjadi game changer untuk Indonesia sendiri. Karena bisa membantu terwujudnya atau tercapainya visi Indonesia kita yang saat ini sedang dipakai, yaitu Indonesia Emas 2045. Nah, Starlink ini juga bisa menjadikan anak-anak lebih lancar untuk mencari pengetahuannya. Nah, ini mendukung anak-anak di Indonesia untuk belajar lebih giat, yang mana nantinya bisa digunakan oleh Indonesia sendiri untuk mewujudkan atau terciptanya bonus demografi di tahun 2030. Nah, selain daripada itu, si Starlink ini juga bisa membantu bisnis-bisnis kecil di Indonesia, seperti UMKM yang ada di pelosok daerah. Namun, Starlink ini memiliki beberapa tantangan yang perlu dihadapi. Yang pertama yaitu regulasi dan perizinan, di mana pemerintah Indonesia sendiri harus memastikan bahwa Starlink ini harus sesuai dengan operasional atau dengan peraturan yang ada, jadi tidak mengganggu yang lain. Starlink juga dinilai untuk memecut operator lokal agar berbenah di bidang teknologi. Dan bisa kita lihat dari berita-berita yang sudah aku tampilkan bahwa pemerintah Indonesia sendiri mendukung inovasi dan teknologi baru. Namun juga pemerintah Indonesia harus lebih ketat lagi dalam memastikan Starlink ini tidak mengganggu layanan internet yang sudah ada di Indonesia dan mematuhi regulasi nasional. Kemudian yang kedua adalah penyedia layanan internet lokal. Ya, ini menjadi tantangan, guys. Karena di Indonesia sendiri sudah mulai menjamur layanan internet itu. Dan dengan adanya kehadiran Starlink ini bisa mengganggu pasar dan mempengaruhi bisnis lokal. Nah, tapi di sisi lain, potensi dari Starlink ini bisa membuat internet di Indonesia ini semakin bagus persaingannya, semakin sehat. Karena adanya keseimbangan. Nah, jika kita lihat dari beberapa keunggulan dan beberapa tantangan yang sudah aku paparkan, tantangan ini pasti bisa diatasi dan manfaat Starlink ini bisa sangat besar untuk Indonesia terutama dan bisa membantu pemerintah. Nah, karena itu dengan koneksi internet yang lebih baik, kualitas pendidikan bisa meningkat, layanan kesehatan bisa dengan mudah diakses, dan juga ekonomi lokalnya bisa semakin tumbuh. Nah, dengan adanya Starlink ini, guys, bukan hanya tentang teknologi, tapi juga tentang membuka peluang baru dan menghubungkan seluruh negeri, mau dari perkotaan ataupun pedalaman, sekalipun pedalaman yang sangat jauh. Nah, oleh karena itu, masa depan Indonesia akan lebih terjamin kemajuannya dengan adanya Starlink ini. Nah guys, mungkin segitu yang bisa aku paparkan, informasi yang aku dapatkan mengenai pro dan kontra Starlink ini di Indonesia. Mohon maaf jika ada beberapa kesalahan atau mungkin ada kesalahan yang tidak aku ketahui. Oleh karena itu, mohon koreksinya. Dan terima kasih sudah menyaksikan. Tetap terinformasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.